Halo, assalamualaikum Mams dan teman-teman semuanya. Selamat datang di channel YouTube aku, Sasi Kirana Anindya. Hari ini aku mau share lagi ya teman-teman aktivitas aku sebagai mamah-mamah anak satu. Jadi ini aku tuh pagi-pagi ya, sebenarnya nggak bangun tidur amat gitu. Aku udah aktivitas yang lainnya, cuma ini aku baru mulai nge-record aja nih. Nah ini tuh aku mulai dengan ngerapiin ruang keluarga ya teman-teman. Ruang keluarganya ya lumayan lah ya, berantakan sih pasti gitu, namanya juga punya toddler. Terus gitu deh ya, ada aja Pak suami nyimpen barang dimanapun. Belum lagi bekas selesai aku nyetrika gitu, belum sempat aku rapi-rapiin. Jadi ya gitu deh, ruang keluarga berantakan. Jadi aku balik-balikin aja nih semua barang-barang ke tempatnya masing-masing. Setelah itu biasa deh aku bersihin sofanya, dikebut-kebut aja karena kalau vakumnya nyala langsung bubar ya teman-teman. Rapi-rapinya karena kondisinya anakku tuh sekarang masih bobo. Lanjut, setelah ruang keluarga selesai, ini aku mau giling atau putar cucian. Dan biasanya kan aku nyuci 2 hari sekali ya. Ini juga baru 2 hari sih ya gitu. Tapi entah mengapa tuh cuciannya banyak. Mungkin karena hari apa ya, Senin gitu aku keluar rumah, terus aku pakai baju keluar gitu kan ya. Jadinya lebih banyak aja cuciannya. Terus anakku kan juga gitu ya. Jadi baju yang kita pakai keluar kan langsung dicuci. Makanya ya nambah-nambah cucian. Jadi awalnya tuh aku mau ngegiling atau mau proses 1 kali aja, tapi ternyata nih harus 2 kali karena takut kalau kepenuhan itu kan mesin cucinya rusak. Nah selain itu juga aku tuh mau misahin kemeja putih Pak suami. Jadi suami aku tuh kayak sering banget ya pakai kemeja putih, dan aku tuh takut kalau misalkan nggak direndam dulu pakai pemutih, itu tuh si leher sama apa ya, ketiaknya tuh bakal kuning gitu teman-teman. Jadi biasanya aku rendam dulu pakai pemutih sama sabun cuci baju, terus nanti aku kucek baru deh digabung ke cucian selanjutnya. Lanjut nih, ini aku mau ngerapin meja makan. Jadi kemarin tuh aku ada beli telur ya teman-teman, tapi belum dimasukin ke wadah telur. Nggak tahu ya kenapa nggak langsung aku masukin deh, kayak nanggung-nanggung gitu aku kerja. Cuma gitu deh ya, nggak sempet kayaknya. Terus jadi ya udah deh, baru dimasukin sekarang. Terus jadi langsung aku masukin aja ke kulkas. Lanjut, ini aku tuh mau masak. Untuk menu makan hari ini aku mau bikin menu seharian ya. Jadi dari pagi sampai sore makannya yang sama. Jadi aku memang kayak gitu ya teman-teman. Aku pengennya sih ya sehari itu menunya sama aja gitu 3 kali, supaya nggak ribet kan ya masak-masak. Tapi kadang faktanya ya gitu aja. Ada aja masak sore-sore karena entah udah habis atau entah apa ya, anakku atau suamiku minta ganti menu gitu. Jadi kadang ya masak sehari 2 kali gitu. Nah tapi aku harap sih hari ini aku masak agak lebihan, dan Pak suami juga kan sepertinya tidak makan malam di rumah. Jadi aku mau bikin menu yang sama untuk 3 kali makan, supaya anakku juga terbiasa gitu ya teman-teman, makan makanan yang sama supaya nggak ribet gitu ya. Nah ini lanjut aku blender aja bumbunya, dan awalnya tuh kan aku bagi 2 gitu ya teman-teman, kayak supaya muat si blendernya. Tapi ternyata baru 1 kali blender itu tuh kayak udah penuh gitu loh teman-teman. Dan aku tuh belum masukin bumbu-bumbu yang lainnya, jadi ya udah aku pindahin aja ke tempat blender yang lebih besar. Untuk bumbunya tuh aku simple ya. Oh iya, ini aku mau masak opor ya teman-teman, opor ayam. Untuk bumbunya aku cuma pakai bawang merah, bawang putih, terus aku ada sangrai juga, si kemiri, jinten, sama ketumbar. Terus itu dimasukin aja yang abis disangrai. Terus aku masukin juga jahe. Apalagi ya, kayaknya udah ya, itu doang untuk bumbu halusnya. Terus di blender pakai air, karena kalau pakai minyak takutnya masih ada yang apa ya, yang nggak halus gitu ya si ketumbarnya, karena kan ketumbar itu lumayan susah halus ya teman-teman. Nah lanjut nih, ini si bumbu halusnya aku panasin dulu. Jadi kalau misalkan aku blendernya tuh pakai air, biasanya si bumbunya tuh nggak aku minyakin dulu ya teman-teman. Nah setelah nanti udah agak mengering, baru deh aku masukin minyak, terus baru ditumis sampai dengan matang. Untuk opor ini aku lumayan jarang buat ya teman-teman, karena apa ya, karena nggak
nggak jadi salah satu favorit menu gitu ya di rumah. Cuman entah mengapa kemarin tuh lagi mikir kayaknya enak gitu ya bikin opor, lagi hujan-hujan gitu dimakan pas lagi dingin-dingin, terus makan opor kayaknya enak. Terus nanti aja ditambah sambal goreng gitu kan pasti lebih enak. Nah ini tadi aku masukin juga lengkuas yang udah digeprek, terus aku masukin salam. Sebenarnya biasanya salamnya tuh 3, tapi itu salamnya gede-gede ya teman-teman, jadi aku masukin 2. Terus aku masukin juga serainya juga udah digeprek. Aku tambahin juga daun jeruk 1 aja supaya ada aroma-aroma segernya gitu ya. Nah untuk ayamnya sendiri juga itu tuh sebelumnya udah aku marinasi nih teman-teman pakai jeruk nipis sama garam. Jadi udah ada rasanya gitu ya di dalam ayamnya. Setelah itu ayamnya dimasukin, terus aku aduk-aduk sebentar nih supaya si apa ya namanya itu ya, cairan-cairan gitu ya, cairan-cairan ayamnya tuh keluar dulu, terus bumbu-bumbunya juga teraduk sama si ayamnya. Nanti setelah warnanya sedikit aja berubah gini ya, agak putih, baru deh aku tambahin air. Ngomong-ngomong teman-teman di rumah pada masak apa nih gitu, share dong di komentar masak apa kalian hari ini. Kali aja menambah inspirasi menu aku juga, karena kan aku juga tim masak itu doang gitu ya. Kali aja dengan sharing dari teman-teman aku bisa nambah menu nih di rumah nih. Nah tadi tuh aku lagi masukin ini ya teman-teman, di video masukin juga makananku tuh kapulaga. Terus aku masukin seasoning, ini aku masukin kaldu, garam sama gula. Oh ya aku masukin juga pala bubuk ya teman-teman supaya ada rasa-rasa pala gitu ya, lebih ke rempahnya lebih dapet. Terus ya udah aku aduk-aduk aja. Setelah itu ditutup, ditunggu sampai mateng sebelum nanti dimasukin santan ya terakhir. Nah ini udah mateng ya sebenarnya, bumbunya juga udah meresap, aku juga udah icip, rasanya juga udah enak, udah mantul, tinggal dimasukin aja santan. Nah aku nggak masukin terlalu banyak ya teman-teman, karena tadi aku lihat si opornya juga udah kental ya, mungkin dari lemak-lemak ayamnya, jadi aku ngerasanya pasti udah gurih. Ya udah gitu, santannya formalitas aja. Anyway ini aku bikin opornya tuh opor putih ya, jadi nggak pakai kunyit nih teman-teman. Kalau opor kuning kan pasti pakai kunyit ya tadi. Nah lanjut ini aku mau ngerapiin kamar. Jadi singkat cerita suamiku udah berangkat ngantor, terus anakku juga udah mandi, udah makan. Nah jadi lanjut aku mau ngerapiin kamar karena masih berantakan. Oh iya, aku mau ngucapin terima kasih banyak untuk teman-teman yang udah mengunjungi channel aku dan nonton video aku nih teman-teman. Aku mau ngucapin terima kasih banyak. Pokoknya jangan lupa supportnya ya, jangan lupa subscribe, like, komen, dan lain-lain. Pokoknya semua support dari kalian tuh berarti banget lah pokoknya teman-teman untuk aku, supaya aku tuh semangat bikin video-video lainnya, supaya aku juga bisa bisa nyari inspirasi lain untuk video-video aku. Dan untuk teman-teman yang udah support aku ucapin terima kasih banyak banget. Semoga video-video aku tuh bermanfaat untuk kalian semua ya. Oh iya, mungkin teman-teman ada yang salah fokus sama bintang-bintang yang ada di samping aku tuh. Jadi itu tuh salah satu tugas sekolahnya anakku ya teman-teman. Jadi kan anakku kan aku bilang playgroupnya itu homeschooling ya. Jadi salah satu tugasnya itu si bikin bintang itu. Dan nanti intinya dia ngeliat dari teropong lah, kita bikin teropongnya. Dan dia lagi belajar tentang tata surya. Jadi ya gitu deh ya. Sekarang tuh di kamar ini tuh udah banyak banget tempelan-tempelan anakku buat belajar. Awalnya tuh aku kayak risih gitu ya, aduh kok tembok penuh banget sama tempel-tempelan sama coretan. Tapi aku mikir lagi, nggak apa-apa deh, toh fase-fase ini kan nggak akan terulang lagi gitu ya. Nanti kan juga anaknya besar, nanti kalau anaknya sudah lebih besar, sudah gadis gitu ya, sudah pengen punya kamar sendiri yang lebih rapi, warnanya juga mungkin nanti warna catnya sesuai kemauan dia, baru deh gitu mungkin aku rapi-rapiin, bersih-bersihin lagi coretannya, terus tempel-tempelannya gitu. Jadi aku ngerasanya selama dia berkreasi di dalam kamarnya sendiri, jadi nggak apa-apa deh ya, asal jangan coret-coret dan tempel-tempel di ruang keluarga atau di dapur gitu. Aduh
aku bisa apa ya, bisa bete kali ya ngelihat banyak coretan itu, karena jujur aku nggak betah banget ngelihatnya gitu. Jadi kalau misalkan selama itu masih di kamar aku nggak masalah sih. Oke deh, sekian dulu video aku kali ini ya. Terima kasih banyak sudah menonton sampai dengan selesai. Jangan lupa like kalau kalian suka dengan videonya, dan sampai ketemu di video-video selanjutnya. Terima kasih, dadah, bye-bye, see you.